Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok satu akan mewawancarai kakak tingkat kami yang sudah berpengalaman mengenai penyusunan skripsi. Perkenalkan nama saya Mutiara Krismariadi dengan NIM 2033036 dan rekan-rekan saya Fiona Dwi Milita, Fikri Fawas, Dina Khaira, dan Putri Amelia. Jadi kami akan mewawancarai senior kami uh, bernama Mutiara Nurul Aulia. Izin Kak, izin mewawancarai mengenai uji homogenitas dan uji normalitas. Nah, baiklah, mengenai pertanyaan-pertanyaannya dipersilakan kepada Fiona. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Izin Baik, terima kasih kepada Kak Mutiara. Izin bertanya Kak, apa yang mendasari pemilihan topik uji homogenitas atau uji normalitas di dalam skripsi Kakak? Baik, pertanyaan dari Fiona itu apa yang mendasari pemilihan topik uji homogenitas dan normalitas yang terdapat di dalam skripsi saya sendiri. Nah, yang mendasari saya memilih uji homogenitas dan normalitas itu, saya mengambil topik skripsi itu yaitu diangkat dengan metode kuantitatif, yaitu berupa angka. Nah, di dalam metode kuantitatif ini terdapat beberapa uh, penelitian yaitu eksperimen semu. Eksperimen semu ini digunakan untuk melihat bandingan kelas yang akan diberikan perlakuan sama yang tidak diberikan perlakuan. Sebelum melakukan penelitian, itu biasanya kita harus meminta data dari sekolah. Misalnya itu akan meneliti di suatu sekolah, yaitu sekolahnya yaitu SMP 25 Padang pada kelas 8. Nah, nanti itu akan diminta data ujian akhir atau mid semester yang terbaru dari sekolah tersebut. Nah, jika diteliti kelas 8, maka digunakan kelas 8, maka untuk mengambil kelas sampelnya itu kita harus menentukan uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, kita pertama-tama itu kita harus menentukan apakah data yang diperoleh itu normal dan setelah itu apabila semua kelas normal maka dilakukan uji homogenitas. Uji normalitas ini digunakan untuk melihat apakah populasi yang digunakan itu normal atau tidak, sedangkan uji homogenitas ini digunakan untuk melihat apakah populasi tersebut memiliki variasi normal atau tidak. Sekian Fiona. Baik Kak, terima kasih Kak. Selanjutnya, apa tujuan utama Kakak melakukan uji homogenitas dalam penelitian Kakak? Oke, pertanyaannya itu apa tujuan utama melakukan uji homogenitas? Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, tujuan utamanya itu untuk menentukan kelas sampel yang digunakan untuk melakukan penelitian, di mana uji homogenitas ini diperlukan untuk mengetahui apakah data populasi tersebut mempunyai variansi yang homogen atau tidak. Nah, dari data uji homogen tersebut bisa dipilih kelas sampel yang akan dilakukan untuk penelitian. Sekian Fiona. Baik, Jadi terima gitu. kasih. Nah, dalam penelitian itu ada sampelnya, Kak. Bagaimana cara menentukan sampel untuk memastikan keakuratan hasil uji homogenitas dan uji normalitas itu, Kak? Baik, pertanyaannya itu bagaimana Anda menentukan sampel penelitian untuk memastikan keakuratan hasil uji homogenitas untuk homogenitas dan normalitas. Untuk menentukan keakuratan data tersebut, langkah yang pertama yaitu kita menentukan sekolah yang akan diteliti.
Yang kedua, yaitu kita meminta data ujian akhir semester atau ujian tengah semester atau data yang terbaru dari sekolah tersebut. Misalnya itu saya akan meneliti SMP 5 Padang pada kelas 8. Nah, saya sendiri itu meminta data kepada TU berupa data nilai akhir atau tengah semester eh, kelas 8 itu. Kelas 8 itu terdiri dari 8 kelas, berarti 81 sampai 88. Nah, dari data tersebut bisa dipilihlah sampel kelas menggunakan uji normalitas dan homogenitas menggunakan sebuah aplikasi statistik. Nah, aplikasi statistik ini telah banyak digunakan oleh para peneliti-peneliti sebelumnya di dunia pendidikan maupun di luar perkuliahan pendidikan. Sekian, Mutiara. Oh iya, Kak. Eh, nah, bagaimana nanti Kakak memastikan data yang digunakan sesuai dengan asumsi distribusi normal dan homogenitas itu, Kak? Baik, pertanyaannya itu bagaimana Anda memastikan data yang digunakan sesuai dengan asumsi distribusi normal dan homogen. Nah, untuk menentukan distribusi normal dan homogen itu memerlukan data statistik. Nah, distribusi normal ini uh, distribusi normal ini menggunakan uji Anderson-Darling di mana hipotesisnya yaitu H0. H0 ini yaitu data yang berdistribusi normal dan H1 itu data yang tidak berdistribusi normal. Nah, kan misalnya kan udah mendapatkan data tadi dari TU, misalnya kelas 81. Nah, setelah diuji menggunakan aplikasi statistik, mendapatlah hasilnya itu uji normalitasnya itu untuk kelas 81 yaitu 0,375. Nah, itu tuh kan besar dari 0,05. Nah, untuk memastikan data itu sesuai dengan asumsi, kita menggunakan interpretasi yaitu melihat p-value-nya. P-value itu nilai yang akan digunakan untuk suatu data statistik. Nah, berarti p-value-nya itu tadi kan besar dari 0,5. Berarti datanya itu berdistribusi normal. Nah, untuk homogenitas sama dengan normalitas, yaitu dengan menggunakan uji Bartlett. Nah, apabila datanya itu p-value-nya yang kita dapat dari aplikasi atau aplikasi statistik yang digunakan, apabila p-value-nya itu besar dari 0,05, maka data tersebut juga dikatakan homogen. Sekian, Mutiara. Oh iya, iya, Kak. Baik, Kak. Oke, Kak. Izin bertanya, Kak. Eh, apa aja sih jenis alat statistik lain buat uji homogenitas? Baik, alat yang digunakan untuk uji homogenitas. Homogenitas itu menggunakan software Minitab, aplikasinya itu Minitab dengan menggunakan uji Bartlett. Sedangkan untuk normalitas itu menggunakan Minitab juga, tapi dengan uji Anderson-Darling. Terus bagaimana hasil uji homogenitas dan uji normalitas dapat berdampak pada kesimpulan atau interpretasi penelitian Kakak? Oke, pertanyaannya bagaimana hasil uji homogenitas dan normalitas dapat berdampak pada kesimpulan atau interpretasi penelitian. Nah, hasil yang diperoleh itu yang pertama itu harus mengecek nilai uji normalitas atau homogenitas pada masing-masing kelas. Nah, interpretasi ini itu bisa juga dikatakan dengan kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu apabila p-value yang kita dapatkan itu besar dari 0,05. Contohnya yaitu kayak yang disampaikan tadi, misalnya kita mengecek kelas 81 kan, 81 diperolehlah nilai p-value-nya itu 0,375.
Nah, berarti ini kan dikatakan nilai tersebut kan besar dari 0,05 kan? Nah, itu dikatakan bahwa eh, kan uji apa itu tuh dapat dikatakan dengan asumsi kita yang H0 itu tadi tuh sudah kakak bilang H0 itu data yang berdistribusi normal dan H1 data yang tidak berdistribusi normal. Nah kan kalau p-value besar 0,5 itu dapat dikatakan data berdistribusi normal berarti H0 diterima. Nah sekian. Baik Kak, izin bertanya Kak. Bagaimana sih Kak pengalaman Kakak dalam melakukan uji homogenitas dan uji normalitas dalam penelitian ini Kak? Baik, terima kasih Putri. Bagaimana pengalaman kakak dalam melakukan uji normalitas dan eh, homogenitas yang pernah kakak lakukan sebelumnya? Nah, pengalaman yang kakak dapatkan yaitu kakak dapat menambah ilmu pengetahuan tentang data statistik dan cara menggunakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah menentukan normalitas dan homogenitas yang telah diperoleh. Nah, pengalaman selanjutnya itu dengan bantuan aplikasi tersebut dapat membantu tugas akhir tugas akhir yaitu berupa skripsi dalam dunia perkuliahan. Sekian Amel. Izin bertanya, Kak. Selama Kakak melakukan penelitian untuk melakukan uji homogenitas dan uji normalitas, apa saja sih tantangan yang Kakak hadapi dan bagaimana Kakak untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya, baik. Terima kasih Fikri. Pertanyaannya apa tantangan yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, tantangan yang dihadapi itu yang pertama kakak masih kebingungan dalam membaca grafik pada uji normalitas dan uji homogenitas. Nah, yang kedua yaitu kakak masih kurang paham dengan menentukan uji normalitas dan homogenitas. Uji normalitas ini menggunakan uji Anderson-Darling. Nah, kakak masih kurang paham dengan dengan menentukan bagaimana cara menunjukkan data itu normal dan homogen. Nah, cara itu kakak lakukan dua cara yang tadi, tantangan satu dan dua itu kakak eh, itu atasi dengan melihat pelajaran di YouTube dan bertanya ke teman. Nah, untuk tantangan selanjutnya itu aplikasi Minitab tersebut hanya digunakan selama 30 hari atau 1 bulan. Berarti setelah 1 bulan berarti sudah kadaluarsa, maka harus di-download kembali dengan akun email yang berbeda. Nah, sekian Fikri. Terima kasih Kak sudah nge-share pengalaman-pengalamannya mengenai skripsi terkhusus uji homogenitas dan uji normalitas. Nah, jadi dari pengalaman-pengalaman Kakak dan materi-materi yang Kakak berikan tadi, bisa jadi perbekalan untuk kami yang nantinya insya Allah akan juga menyusun skripsi. Mohon maaf mengganggu waktunya Kak. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.